Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank. Jabar kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Menko RI Purbaya heran pemerintah daerah pilih simpan anggaran dalam bentuk giro. Menurutnya hal tersebut justru membuat rugi, bahkan membuka potensi kepala daerah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan itu hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. KDM menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu KDM juga menjelaskan angka 4,17 triliun rupiah yang dikutip Menko Purbaya merupakan data Bank Indonesia per 30 September 2025 sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dari jumlah itu 3,8 triliun rupiah merupakan simpanan Pemprov dalam bentuk giro, sementara sisanya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah yang berada di luar kewenangan Pemprov. Tim Liputan iNews melaporkan. Hah? Saya. Banter. Memasuki pencarian hari kedua, seorang santri bernama Hamid Maftuh umur 14 tahun warga Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang tenggelam akhirnya ditemukan.
Korban sehari sebelumnya dikabarkan tenggelam pada Rabu 22 Oktober kemarin saat bermain bersama temannya di saluran irigasi Desa Kebarongan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat Maftuh bersama teman-temannya sesama santri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin Kemranjen bermain di dekat saluran irigasi. Namun naas, tanpa disadari, korban terseret arus saluran irigasi yang deras dan tenggelam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor kurang lebih 30 meter dari LKP dengan kondisi meninggal dunia. Kemudian survivor dibawa ke Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di sekitar lokasi awal kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transpudara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pabrik pengolahan oli bekas di Karawang terbakar hebat. Melesat tak terkendali, sebuah mobil menabrak kaca hingga masuk ke lobi hotel. Viral, seorang ibu hamil terpaksa ditandu oleh belasan warga dari rumahnya menuju ambulans. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik pengelolaan oli bekas terbakar hebat di Karawang, Jawa Barat. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat hingga menimbulkan beberapa kali ledakan dan dentuman keras. Banyaknya material dan cairan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. 7 mobil damkar Kabupaten Bekasi diterjunkan, namun hingga Jumat dini hari api belum bisa dipadamkan. Kondisi ini membuat api terus merembet ke seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Nah, tadi kejadiannya kurang lebih jam 10 sampai saat ini masih berlangsung karena
sumber apinya ini dari ini ya, benda cair ya, dari oli ya. Izin Komandan melaporkan untuk saat ini penanganan masih berlanjut. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran pabrik ini. Petugas juga belum mengetahui adanya korban jiwa dan korban luka. Namun kerugian akibat peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek jaringan pengedar narkotika jenis sabu di salah satu hotel di wilayah Cikarang Selatan. 2 gembong pengedar narkoba diamankan beserta ratusan paket narkoba jenis sabu siap edar. Bu, apa? Garam Cina. Apa lu sebut? Detik-detik penangkapan gembong pengedar narkoba oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi di salah satu kamar hotel di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terekam video amatir. Ini siapa? Aceh. Cimet. Selain meringkus 2 gembong, petugas turut menyita sedikitnya 159 paket sabu siap edar. Ini apa, Bang? Banyak sabu. Untuk mengelabui petugas, keduanya memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana transaksi narkoba. Salah satu dari kedua pelaku merupakan pemain lama dalam peredaran narkoba. Ini sudah. Dari hasil penangkapan itu kita berhasil menangkap 2 TSK inisial W dan M. Modusnya hampir sama, bahwa mereka tetap komunikasi memesan barang narkoba jenis sabu ini dari Instagram. Kini polisi terus melakukan pengembangan untuk memburu jaringan lain termasuk bandar besar yang diduga memasok sabu kepada kedua pelaku. Keduanya kini telah diamankan di kantor Mapolres Metro Bekasi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV menjadi korban penganiayaan sadis hingga tersungkur di aspal jalan. Ya, diduga pelaku penyerangan alami gangguan jiwa. Aksi pelaku saat menganiaya korban secara bertubi-tubi terekam kamera CCTV. Sebelum terjadi penganiayaan, korban, Bali 51 tahun, tengah berbaring di depan ruko Jalan Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban merupakan juru parkir di Jalan Bandang, Kota Makassar, mengalami luka berat usai diserang pelaku dengan parang. Korban terluka di bagian leher, pipi, dan pergelangan tangan. Sempat mencari pertolongan, korban tersungkur bersimbah darah di tepi jalan, sementara pelaku kabur. Diduga salah paham dan tidak terima tempat mangkalnya ditempati orang lain, jadi pemantik penganiayaan korban. Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar, menangkap pelaku Umar alias Oma di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, pelaku sudah kerap keluar masuk tahanan dengan kasus serupa dan memiliki riwayat gangguan jiwa. Dijelaskan juga bahwasanya Omar alias Oma ini disinyalir berdasarkan pendalaman kami ada gangguan jiwa. Kami juga menyampaikan bahwasanya Omar ini sudah 3 kali terlibat masalah di Polsek Ujung Pandang. Omar ini merasa bahwasanya tempat tidurnya yang setiap hari digunakan untuk beristirahat digunakan istirahat oleh lelaki balik. Pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penanganan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan.